Perkenalkan, nama saya Amelia Saptariantama dengan NIM 181450031 dari kelas MD5B. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah video penjelasan mengenai suatu program aplikasi penjualan di Visual Basic, di mana sebagai salah satu tugas untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman.net lanjutan. Pertama-tama hal yang harus dilakukan untuk membuat coding aplikasi ini yaitu sebelumnya kita harus mengecek aplikasi exam terlebih dahulu, atau bisa dibilang kita harus merankan exam terlebih dahulu, yaitu Apache dan juga MySQL-nya. Apabila sudah dirankan, sekarang kita cek untuk konektornya. Dan pada kali ini saya menggunakan sebuah konektor ADBC yang nama koneksinya yaitu koneksi 2. Database yang saya gunakan yaitu database penjualan. Di sini sudah dilihat bahwa connection successful, berarti koneksi ini sukses dan juga bisa digunakan untuk membuat coding aplikasi penjualan. Yang pertama yang dibuat yaitu form login. Form login ini di sini menampilkan sebuah gambar. Gambar ini bebas atau bervariasi tergantung bagaimana Anda memasukkan gambar atau bisa juga tidak. Lalu di sini ada text box username dan juga password, lalu button OK dan juga button cancel. Kita lihat codingannya. Di sini ada codingan yang bertuliskan apabila username diisikan dengan nama Amelia SR dan juga password diisikan dengan 12345, maka akan tampil message box yang menampilkan selamat datang, login Anda berhasil. Yang berarti di sini ketika Anda memasukkan username dan juga password sesuai dengan codingan, maka akan berhasil login dan juga akan tampil form selanjutnya. Namun apabila Anda mengisikan username dan juga password tidak sesuai dengan coding, maka login akan gagal. Lalu selanjutnya, apabila Anda mengklik button cancel, maka otomatis form akan tertutup. Form yang kedua yaitu form halaman awal. Di sini merupakan sekedar form yang mengalihkan form login ke form selanjutnya. Di sini hanya sebatas form untuk menyambut bahwa kita sudah login. Di sini tertulis selamat datang di toko buku Rafflesia. Dan ada dua button yaitu button pesan juga button keluar. Button pesan, apabila kita mengklik button pesan maka akan tampil form pesan. Dan apabila kita mengklik button yang kedua atau button cancel, maka otomatis form akan tutup. Lalu form yang selanjutnya yaitu form pesan. Di sini adalah form utama atau form untuk memasukkan atau menginputkan pesanan. Dan di sini ada beberapa yang harus diinputkan seperti nomor pesanan, nama, alamat pemesan, nomor telepon, judul buku, serta total bayar. Action yang dapat dilakukan yaitu antara lain seperti input, update, delete, cetak, refresh, dan juga exit. Selain itu juga kita dapat mencari data pada form ini. Sekarang kita lihat codingannya. Codingan import system data oleh ODBC. Di sini maksudnya untuk memberitahu bahwa kita menggunakan sistem data ODBC. Lalu di sini subkoneksi. Pada coding ini bertujuan untuk membuat sebuah koneksi untuk mengkoneksikan codingan kita dengan database yang akan kita gunakan. Dan di sini dituliskan bahwa driver yang digunakan yaitu MySQL ODBC 3.51 driver, serta database yang digunakan yaitu database penjualan. Subkondisi awal. Subkondisi awal ini merupakan tampilan awal di mana text box 1 dan juga text box hingga text box 5 itu kosong. Lalu sub input ini berfungsi untuk menginputkan data ke dalam database.
yaitu data pesanan. Lalu step yang selanjutnya yaitu untuk mengupdate pesanan. Di sini kita dapat mengupdate pesanan seperti mengupdate nama, mengupdate alamat, text box, nomor telepon, judul buku, serta lainnya. Dan apabila update pesanan berhasil dilakukan, maka message box berhasil akan dimunculkan. Step yang selanjutnya itu step delete, dimana di sini berfungsi untuk menghapus pesanan yang dipilih. Dan sub search di sini merujuk kepada codingan untuk mencari data yang diinginkan. Kalau kondisi awal di sini berfungsi memanggil sub kondisi awal yang telah dibuat pertama tadi. Begitu juga dengan yang lainnya. Call input berarti memanggil sub input, update juga memanggil sub update, dan call delete juga memanggil sub call delete. Lalu yang selanjutnya yaitu laporan pesanan. Laporan pesanan titik show ini berfungsi memanggil form laporan pesanan yang telah dicetak. Yang selanjutnya yaitu form laporan pesanan. Di sini berisikan pencetakan dari laporan pesanan yang digunakan. Dapat dilihat pada reportnya. Di sini ada data seperti nomor pesanan, nama, alamat, nomor telepon, judul buku, dan juga bayar. Sekarang coba kita jalankan dulu. Username yang dimasukkan harus sesuai dengan yang ditentukan oleh codingan. Nah, di sini muncul sebuah message box yang mengatakan bahwa kita berhasil login. Lalu di sini muncul form baru, selamat datang di toko buku Rafflesia. Apabila kita mengklik pesan, nah di sini akan muncul sebuah form untuk menginputkan, mengupdate, menghapus, serta mencetak pesanan. Dan ini yang di sini merupakan data grid view, di mana pada kotak ini menampilkan database yang dipakai atau pesanan yang kita inputkan. Misalkan kita ingin menghapus salah satu pesanan. Nah, data sudah berhasil terhapus dan juga database sudah berhasil diperbarui. Dan misalkan kita ingin mencari data, misalnya data Amelia Septa. Nah, di sini data sudah ditemukan, yaitu data 1 atas nama Amelia Septa, alamat Palembang, nomor telepon sekian, dan judul bukunya Dilan 1990. Harga bayarnya juga 50.000. Lalu ketika kita mencetak form laporan, akan muncul tampilan form seperti ini. Ini nomor pesanan, lalu ini nama pemesan, alamat, nomor telepon, judul buku, dan yang terakhir jumlah pembayarannya. Apabila kita mengklik exit, maka akan keluar dari form yang sebelumnya, dan apabila kita mengklik keluar juga akan keluar dari form yang kedua, dan apabila kita mengklik cancel akan keluar dari form yang terakhir atau form login. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan serta tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.